rendah antara 0,03 sampai 0,6 miligram. Kemasannya tanpa placebo. Kemasan 35 tablet, ada kemasan 28 tablet. Memulai pil progestin dapat dimulai pada masa interval selagi haid, setelah bersih haid. Postpartum, ibu menyusui eksklusif, ibu tidak menyusui. Masa keguguran, kehamilan di bawah 12 minggu dan kehamilan di atas 12 minggu. Cara. Memulai pil progestin selagi haid. Lagi haid dimulai. Pil pertama dimulai pada hari pertama sampai ke-7. Progesteron akan menghambat hipofise melepaskan FSH, maka tidak terjadi pematangan folikel. Tidak ada folikel draft, tidak terbentuk folikel degraft. Tidak ada ovulasi. Tidak terjadi ovulasi, tidak ada plantasi, tidak terjadi hamil. Selesai haid, hubungan senggama bebas tanpa berpantang. Memulai pil progestin setelah bersih haid, pastikan ibu tidak hamil. Ya, hari kelima tetap ada pematang folikel degraft. Pil pertama diberikan setelah bersih haid. Ovulasi akan tetap terjadi 7 hari ke depan setelah pil pertama, harus berpantang 7 hari untuk mencegah adanya konsepsi. Memulai pil program postpartum. Kembali fisiologi postpartum 3 minggu, 6 minggu, 6 bulan. Belum subur, kembali subur. Memulai kontrasi hormonal pada ibu postpartum. Harus efektif melindungi ibu dari kehamilan, tidak mengganggu kesehatan ibu postpartum, tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Itu prinsipnya. Ibu menyusui. Sampai 6 minggu postpartum, fungsi detoksikasi hepar anak belum sempurna. Progesteron terbuat bersama ASI, menghambat hipofise anak, mengganggu perkembangan organ seksual anak. Setelah 6 minggu postpartum, fungsi detoksikasi hepar anak sudah sempurna. Setelah 6 minggu postpartum, kontrasepsi progestin dapat dimulai. Ibu belum dapat haid, pastikan tidak hamil, harus berpantang atau backup 7 hari. Sudah dapat haid, dalam 5 hari pertama siklus haid, tidak perlu berpantang. Setelah hari kelima, pastikan ibu tidak hamil dan harus berpantang. Itu cara pemberiannya. Ibu menyusui eksklusif. Bersalin 3 minggu, 6 minggu, 6 bulan. Sampai 6 minggu belum subur. Setelah 6 minggu subur kembali. ASI eksklusif biasanya sampai 6 bulan. Progesteron terbawa bersama ASI di bawah 6 minggu. Maka tidak disarankan menggunakan progestin. Setelah 6 minggu, pastikan ibu tidak hamil dan berpantang. Kalau dia belum haid. Kalau sudah dapat haid, ikutin pola ibu dapat haid. Memulai pil progestin postpartum, ibu tidak menyusui. Dapat dimulai segera postpartum sampai 6 minggu. Tidak perlu berpantang. Setelah 6 minggu, belum dapat haid, pastikan tidak hamil, berpantang. Sudah dapat haid, dalam 5 hari pertama tidak berpantang. Setelah hari kelima berpantang, 7 hari. Ibu tidak menyusui. Salin 3 minggu. Ibu tidak menyusui. Subur, kembali subur. Anak tidak menyusui. Pil progestin dapat segera dimulai, tidak perlu berpantang.
Setelah 6 minggu, pastikan ibu tidak hamil dan berpantang 7 hari. Sudah dapat haid, ikutin pola ibu dapat haid. Memulai pil progrestin ibu pasca keguguran. 11 hari penanganan keguguran, ibu kembali subur. Kembali subur. Segera setelah penanganan keguguran, kontrasepsi progrestin dapat diberikan, tidak perlu berpantang. Setelah hari ke-11 dapat dimulai, tapi pastikan ibu tidak hamil dan harus berpantang. Ganti cara ke pil progrestin. Dari hormon lain, kombinasi suntik kombinasi susuk. Bila pil sebelumnya dimulai digunakan tepat dan benar, dan pasti tidak hamil dapat dimulai segera, tidak perlu bertunggu haid. Dari suntik dimulai sesuai jadwal suntik ulang, tidak perlu berpantang. Dari susuk dimulai sesuai jadwal pencabutan, tidak perlu berpantang. Ganti cara ke pil progrestin dari kondom. Dalam 5 hari pertama siklus haid tidak perlu berpantang. Setiap saat setelah hari ke-5 bila dipastikan tidak hamil harus berpantang. Dari AKDR, pil progrestin dapat dimulai. Dalam 5 hari pertama siklus haid, AKDR dilepas, tidak perlu berpantang. Setiap saat bila tidak hamil, setelah hari ke-5, AKDR dilepas, berpantang atau AKDR dilepas pada haid yang akan datang. Itu suntik progestin. Nah, itu pil progestin, suntik progestin. Mengandung zat tunggal, nama dagangnya medroksiprogesteron asetat, depo-provera itu, depo-noresterat atau ini depo-noresteron ini sudah nggak ada, yang ada depo-provera, depo-noresterat. Pemberian IM 3 bulanan, sedangkan ini ada yang 2 bulanan. Progesteron menghambat hipotalamus, mengantarkan dystrophic. Keuntungan suntik progestin sangat efektif, 0,3 kehamilan per 100 perempuan. Jangka panjang, tidak mengandung estrogen, tidak mengganggu produksi ASI, efek samping sedikit, dapat digunakan oleh perempuan di atas 35 tahun sampai perimenopause. Mencegah kanker endometrium, ektopik, PRP, dan anemia bulan sabit. Keterbatasan, gangguan haid, kenaikan turun berat badan, punya kesuburan terlambat, perubahan haid, perubahan lipid serum, osteoporosis. Kenapa terjadi osteoporosis? Karena tidak penyerapan kapur dalam darah itu ke tulang itu perlu estrogen. Ini tidak ada estrogennya, maka penyerapan kapur ke tulang pengendapannya terganggu, maka berisiko osteoporosis. Pemakaian jangka panjang, lendir vagina jadi kering. Bukan rahimnya yang kering, tapi lendir vaginanya jadi kering. Menurunkan libido, karena perih, jadi dispareuni akan menurunkan libido. Gangguan emosi, sakit kepala, jerawat. Penanganan gangguan haid. Gangguan haid akibat efek samping pemakaian kontrasepsi suntik, progestin, tidak dapat haid kemungkinan. Pastikan hamil atau tidak. Tidak hamil, tidak perlu pengobatan, cukup lakukan konseling. Hamil, cukup suntikan, teruskan kehamilan. Perdarahan, spotting terus berlanjut. Atau setelah tidak haid, kemudian terjadi perdarahan, cari penyebabnya, kalau radang panggul atau PMS, obati penyakit dan suntikan diteruskan.
Oke. Bila perdarahan banyak atau memanjang lebih dari 8 hari, lakukan konseling dan jelaskan hal ini bisa terjadi pada pengguna suntik progestin. Bila ditemukan kelainan ginekologik, rujuk. Bila mengancam kesehatan ibu, suntikan dihentikan, ganti dengan metode lain. Sama prinsipnya. Oke. Tenaga medik tetapkan yang menimbang itu semuanya. Yang tidak boleh atau tidak layak medik menggunakan suntik progestin. Hamil diduga hamil, perdarahan pada vagina yang belum diketahui sebabnya, penderita toilet kanker payudara, penderita diabetes dengan komplikasi vaskuler, yang boleh menggunakan progestin, suntik progestin, semua wanita usia subur, nuli maupun multi, postpartum, ibu menyusui setelah 6 minggu postpartum dapat diberikan setelah 6 minggu. Ibu tidak menyusui dapat diberikan segera. Pasca keguguran, ibu perokok, tekan darah tinggi, kurang dari 180/110 dapat diberikan suntik progestin. Dengan masalah gangguan pembekuan darah dapat diberikan, menggunakan obat anti epilepsi dapat diberikan, anemia defisiensi besi dapat diberikan. Memulai suntik progestin dapat dimulai pada interval selagi haid, setelah bersih haid, postpartum ibu menyusui atau eksklusif atau tidak menyusui. Pasca keguguran, ganti cara. Fisiologi pematangan folikel, di ovarium pematangan folikel di rahim haid, hari ke-1 ke-5 di rahim endometrium diluruhkan terjadi haid, di ovarium dari pematangan folikel menjadi folikel degraf. Hari ke-14, 5 bentuk folikel degraf, 15 ovulasi. Memulai suntik progresif selagi haid. Suntik pertama diberikan antara hari ke-1 ke-7. Progesteron akan menghambat hipofise, maka pematangan folikel primer dihambat, tidak terbentuk folikel primer, folikel degraf. Hari ke-14 tidak ada ovulasi. Selesai bersih haid, hubungan senggama bebas, tidak perlu berpantang. Oke. Memulai suntik progestin setelah bersih haid, pastikan ibu tidak hamil. Pematangan folikel tetap terbentuk, terjadi. Suntikan diberikan setelah hari ke-5. Ovulasi tetap terjadi. Selesai haid, 7 hari ke depan, harus berpantang hubungan senggama atau pakai kondom. Kemudian suntik progestin postpartum. Salin 3 minggu, 6 minggu, 6 bulan. 3 minggu pertama sampai 6 minggu belum subur. Setelah 6 minggu kembali subur. Itu postpartum. Dalam 6 minggu pertama, suntik progestin dapat diberikan kriteria 2, progesteron terbawa bersama ASI. Setelah 6 minggu, belum dapat haid, pastikan tidak hamil dan harus berpantang. Jadi postpartum dalam 6 minggu pertama itu suntik progesteron itu kriteria dia 2. Sebaiknya jangan diberikan karena progesteron terbawa bersama ASI akan menekan hipofise si anak. Setelah 6 minggu, kalau dia belum dapat haid, pastikan tidak hamil dan berpantang 7 hari ke depan. Sudah dapat haid, dapat diberikan dalam 5 hari pertama siklus haid, tidak perlu berpantang. Setelah hari ke-5, pastikan tidak hamil dan berpantang. Ibu menyusui eksklusif, belum subur, menyusui eksklusif. Progesteron terbawa bersama ASI sampai 6 minggu.
Setelah 6 minggu dapat dimulai. Kalau belum haid, suntikan tidak pastikan ibu tidak hamil dan harus berpantang. Sudah haid dilakukan selagi haid. Suntik progresif postpartum, ibu tidak menyusui dapat segera dimulai. Tidak perlu berpantang. Setelah 6 minggu, belum dapat haid, pastikan tidak hamil, berpantang 7 hari. Sudah dapat haid, dalam 5 hari pertama tidak perlu berpantang, setelah hari ke-5, pastikan tidak hamil dan berpantang. Memulai suntik progresif postpartum, ibu tidak menyusui. Ibu tidak menyusui, dapat diberikan segera, tidak perlu berpantang. Setelah 6 minggu, pastikan ibu tidak hamil, berpantang 7 hari. Kalau sudah haid, ikutin pola ibu dapat haid. Suntik progestin pasca keguguran. Dapat dimulai setelah penanganan keguguran, segera. Segera setelah penanganan keguguran, kontrasepsi progestin dapat diberikan, tidak perlu berpantang. Setelah hari ke-11, harus berpantang. Bila metode sebelumnya digunakan tepat dan benar, dan pasti tidak hamil, dapat dimulai segera, tidak perlu tunggu haid. Dari suntik kombinasi dimulai sesuai jadwal suntik ulang, tidak perlu berpantang. Dari susuk dimulai sesuai jadwal pencabutan, tidak perlu berpantang atau backup. Suntik progrestin setelah ganti cara dari kondom. Dalam 5 hari pertama siklus haid dapat disuntik, tidak perlu berpantang. Setiap saat setelah hari ke-5, pastikan ibu tidak hamil dan harus berpantang 7 hari ke depan. Suntik progestin dari AKDR. Suntik progestin dapat dimulai dalam 5 hari pertama siklus haid, AKDR dilepas, tidak berpantang. Atau setiap saat setelah hari ke-5, AKDR dilepas, perlu berpantang, atau AKDR dilepas pada haid yang akan datang. Jadi nggak perlu backup. Oke. Penanggulangan efek samping suntik progestin, amenorrhea, tidak haid. Pastikan ibu hamil atau tidak. Tidak hamil, lakukan konseling, tidak perlu tindakan atau obat. Ingin ganti metode, layani. Hamil, bujuk dan stop suntikan. Perdarahan sering terjadi pada pemakaian suntik progestin, biasanya ringan, bukan penyakit dan tidak berbahaya. Bila lanjut atau tidak dapat haid, kemudian terjadi perdarahan, cari penyebab, beri obat yang sesuai. Obat yang sesuai adalah analgetik non-steroid, paracetamol, asam efenamide, atau ibuprofen. Terima kasih. Itu suntik. Sekarang implan. Kontras hormonal dikemas dalam kapsul silastik lentur. Atau ada pertanyaan nggak tentang suntik progestin tadi? Nggak ada ya? Kita lanjut aja ya. Nah, ini. Sebentar, ya dokter, mungkin satu pertanyaan. Waktunya kita tinggal 30 menit lagi. Mungkin nanti yang AKDR dan kontak kita bisa diskusi tanya jawab. Kita selesaikan ini. Mungkin ada satu pertanyaan dari peserta yang dapat saya bacakan, Dok. Silakan. Ya, apakah ini pertanyaan dari Bidan Hotnida, apakah tidak menyebabkan penyakit pada ibu yang memakai suntik kombinasi yang lama karena tidak pernah haid, Dok?
Kayaknya ini tadi sudah ya, Dok? Kalau kombinasi mah dapat haid, yang nggak dapat haid itu kan progestin. Oke, Bidan Hotnida bisa menyampaikan kasusnya? Oke, intinya Iya, begini. silakan, Dok. Intinya begini, tidak dapat haid pada penggunaan kontrasepsi hormonal itu bukan darahnya yang terkumpul, memang tidak ada perontokan endometrium karena progesteronnya tetap tinggi, tidak ada dirontokkan kan. Perdarahan itu terjadi karena iskemia dari endometrium. Lalu yang iskemia endometrium iskemia itu nekrosis, lalu harus dibuang. Nah kalau dia tidak ada iskemia karena ada progesteron tertinggi, ya tidak ada yang darah yang dikeluarkan, nggak masalah. Jangan dibayangkan kalau tidak haid itu darahnya penuh di kapu mutrinya, nggak ada darah. Ya ini pada kombinasi, Dok. Ya sama aja. Sama ya, Dok ya. Sama aja prinsipnya. Iya. Oke. Oke, Dok. Bisa dilanjut, Dok. Implan ya. Iya. Jadi kapsul silastik lentur sebesar batang korek api berisi hormon golongan progesteron yang bekerja menghambat hipofise melepaskan FSH-LH untuk mematangkan yang diperlukan pematangan folikel bergerak sehingga tidak terjadi ovulasi. Ibu terlindung dari kehamilan. Kapsul silastik terbuat dari bahan silastik, bahan yang telah biasa dipakai di bidang kesehatan seperti pacu jantung dan sebagainya. Berbentuk kapsul batang berpori. Ini kapsulnya misalnya gitu, 2 mm, 3-4 mm. Di dalamnya itu yang putih itu ada hormon levonorgestrelnya, golongan progesteron. Kapsulnya itu ada tabung silastik berpori. Sumbat ya. Di pasaran itu nama-namanya ya. Cara pemakaian. Kapsul implan disisipkan, disusupkan di bawah kulit. Biasanya pada bagian dalam lengan atas kiri dengan alat khusus. Setelah disisipkan melalui pori-pori kapsul itu, dan aktifnya akan lepas ke dalam secara terus-menerus selama terpasang. Kerjanya sama, progesteron menghambat hipotalamus hipofise, ke bawah dia mengentakkan endocervix. Oke. Efek kontrasepsi implan. 24 jam pasca insersi, kadar levonorgestrel dalam darah mencapai kadar dengan efek kontrasepsi. 24 jam. Salah satu cara kontrasepsi yang sangat efektif, kegagalannya kecil, efektivitasnya berkurang. Nah, implan itu akan berkurang efektivitasnya bila aseptor menggunakan obat-obat anti epilepsi, anti kejang, obat-obat anti TBC, obat-obat anti jamur, obat mukolitik, pengencer dahak. Itu menyebabkan kerja susuk itu atau kontras progestin itu berkurang. Tidak hanya suntik, tidak hanya susuk, tapi suntik pun, pil pun akan berkurang efeknya oleh obat-obat ini. Sehingga kalau ada aseptor menggunakan kontrasepsi progestin, kita memberikan obat-obat anti kejang, tanya dulu kontrasepsinya apa. Kalau dia menggunakan obat anti kejang, maka dia disarankan ganti ke IUD atau dikombinasi. Dia tetap pakai implan, tapi dia pakai kondom juga. Pada berat badan lebih dari 70 kilo juga nggak efektif, karena dosis yang ada itu ada di bawah untuk berat 70 kilo. 100 kilo berarti dosisnya kurang. Tidak ada penambahan dosis. Sehingga tidak efektif susuk itu. Pulihnya kesuburan. Implan tidak bersifat permanen. Kesuburan akan pulih setelah kapsul implan dicabut. 1 bulan 20% hamil. 3 bulan setelah dicabut 50%. 1 tahun 80%. 24 bulan hampir 100%. Jadi kalau dicabut
maksimal 24 bulan. Kalau nggak hamil juga tentu ada sebab lain. Oke. Keuntungan kontrasepsi implan. Daya gunanya tinggi, perlindungan jangka panjang, kembali kesuburan cepat setelah dicabut, tidak memerlukan periksa dalam, bebas dari pengaruh estrogen, tidak mengganggu hubungan seks sanggama, tidak mengganggu produksi dan kualitas ASI. Kontrol hanya diperlukan bila ada keluhan. Dapat dicapai setiap saat. Keuntungan non-kontrasepsi implan. Mengurangi nyeri haid kembali, progesteron bersifat relaksan uteri. Mengurangi jumlah darah haid sehingga bisa bermanfaat mencegah anemia. Melindungi dari kanker endometrium. Menurunkan angka kejadian endometriosis. Melindungi dari penyakit radang panggul, PRP. Menurunkan kejadian tumor jinak payudara. Keterbatasan implan. Efek samping. Terjadi perubahan pola haid. Bisa perdarahan bercak, bisa jumlah perdarahan meningkat, bisa tidak dapat haid sama sekali. Kayak tadi itu. Nggak masalah. Timbulnya keluhan, nyeri kepala, peningkatan penurunan berat badan, nyeri payudara, perasaan mual, perubahan perasaan hati. Itu semuanya efek samping dari implan, termasuk suntik progestin. Efek kontrasepsi tidak segera. Efek kontrasepsi implan itu 24 jam setelah inversi baru dia efektif. Membutuhkan tindakan bedah minor untuk pemasangan dan pencabutan. Efektivitas kontrasepsi menurun. Pengaruh obat-obat ini semuanya, kayak tadi. Berat badan lebih dari 70 kilo tidak efektif. Kehamilan akan berbahaya bagi ibu bila ibu menderita hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, karsinoma payudara, karsinoma ovarium, endometrium, tropoblas ganas, hepatoma, sirosis hati, IMS, HIV/AIDS, anemia sel sickle, cacing hati, TBC. Nah, ibu-ibu yang menderita penyakit ini berbahaya kalau sudah hamil. Nah, oleh karena itu perlu dilindungi dari kehamilan. Apakah dengan hormonal, atau dengan IUD, atau dengan kontak. Tujuan pemakaian kontrasepsi untuk melindungi ibu dari ini. Ibu penderita ini perlu dilindungi dari kehamilan. Oke. Yang tidak boleh atau tidak layak medik menggunakan implan wanita hamil atau diduga hamil dengan perdarahan pada vagina yang belum dijelas sebabnya, dengan kanker payudara atau riwayat pernah menderita kanker payudara. Di anamnesa perlu dilakukan dengan mioma uteri dan kanker payudara. Ini tidak boleh. Dengan toleransi glukosa yang abnormal. Ini pada diabetes tidak boleh. Dan tidak dapat menerima perubahan pola haid. Yang boleh, semua wanita dalam usia subur sudah pernah melahirkan atau belum, muli atau multi. Membutuhkan kontrasepsi jangka panjang. Pasca persalinan. Menyusui setelah 6 minggu pasca persalinan dapat diberikan. Tidak menyusui segera pasca persalinan. Pasca aborsi segera setelah bila tidak hamil. Tidak ingin tambah tapi tidak mau kontak. Dengan riwayat kehamilan topik dengan masalah tekanan darah kurang dari 180/90 dapat diberikan. Dengan masalah pembekuan darah anemia bulan sabit tidak boleh menggunakan kontrasepsi estrogen dapat diberikan. Keadaan yang memerlukan perhatian khusus menggunakan implan. Hepatitis virus sebaiknya jangan menggunakan implan. Stroke, riwayat stroke, penyakit jantung sebaiknya jangan. Menggunakan anti-TBC epilepsi sebaiknya jangan. Tumor hati jinak atau ganas jangan. Nah, semuanya diketahui melalui anamnesa. Makanya itu anamnesa penyakit perlu ditanyakan kepada
calon-calon pengguna implan. Memulai implan dapat dimulai sama selagi masa interval, postpartum, pasca keguguran, ganti cara dapat dimulai. Oke, kembali. Hari kelima terbentuk folikel de Graaff. Hari ke-14 ovulasi. Insersi implan selagi haid. Dalam 5 hari pertama lagi haid, implan diinsersikan. Maka tidak akan terbentuk folikel de Graaff. Tidak akan ada ovulasi. Selesai bersih haid tidak perlu berpantang. Oke. Insersi implan setelah bersih haid. Pastikan dulu ibu tidak hamil. Insersi setelah hari kelima, folikel de Graaff tetap terbentuk, ovulasi akan tetap terjadi. Selesai insersi 7 hari ke depan berpantang atau pakai kondom. Memulai insersi implan, postpartum ibu menyusui. Dapat diinsersikan dalam 6 minggu pertama, itu kriteria 2. Progesteron terbawa bersama ASI. Sebaiknya jangan. Dapat dimulai setelah 6 minggu postpartum. Kalau belum dapat haid, pastikan tidak hamil dan harus berpantang. Sudah dapat haid, dalam 5 hari pertama tidak perlu berpantang. Setelah hari kelima, berpantang. Ibu menyusui eksklusif, bersalin. Belum balik subur, eksklusif. Pemberian di bawah 6 minggu itu kriteria 2. Setelah 6 minggu baru aman. Oke. Ibu tidak menyusui. Segera sampai 6 minggu tidak perlu berpantang. Setelah 6 minggu pastikan belum dapat haid, pastikan tidak hamil, berpantang. Sudah dapat haid dalam 5 hari pertama tidak perlu berpantang, setelah hari kelima berpantang. Ibu tidak menyusui. Ibu tidak menyusui dapat diberikan segera postpartum, tidak perlu berpantang sampai 6 minggu. Setelah 6 minggu pastikan tidak hamil, berpantang 7 hari. Sudah dapat pola ibu dapat haid. Pasca keguguran segera setelah penanganan insersi dapat dilakukan, tidak perlu berpantang. Setelah hari ke-11 pastikan ibu tidak hamil, berpantang. Bila pil digunakan benar, pastikan tidak hamil. Insersi dapat diberikan, tidak perlu berbuah haid. Dari suntik dimulai jadwal suntik ulangan, tidak perlu berpantang atau backup. Dari susuk dimulai jadwal pencabutan susuk, tidak perlu berpantang. Dari kondom, buka implan, dalam 5 hari pertama siklus haid tidak perlu berpantang. Setiap saat setelah haid kelima pastikan tidak hamil dan harus berpantang. Dari AKDR mengganti ke implan. Insersi dapat dimulai dalam 5 hari pertama siklus haid, sekaligus AKDR dilepas, tidak perlu diperpantang. Atau setiap saat setelah hari kelima, AKDR dapat dilepas, harus berpantang, atau AKDR dilepasnya pada haid yang akan datang. Oke, tapi kini ya, oke. Terima kasih Dokter Asri untuk materinya ini. Waktu tinggal 9 menit lagi, Dokter. Jadi mungkin kita kasih diskusi saja ya, Dok ya, kasus-kasus terkait
implan, AKDR maupun kontrasepsi mantap, vasektomi, tubektomi yang peserta mungkin akan ajukan ke dokter, mengingat waktu tinggal 10 menit lagi. Nah, untuk selanjutnya kami sudah mengirimkan materi-materi yang Dokter Asri sudah sampaikan melalui chat box, nanti bisa di-download dan semoga itu membantu teman-teman dalam memberikan konseling kontrasepsi, terutama jika ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kontrasepsi pada saat konseling nanti. Begitu, Dok. Ya, saya persilahkan dari teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya mungkin terkait kasus-kasus yang ditemui pada saat selama ini pada saat menerima klien yang ingin mengakses kontrasepsi. Saya persilahkan. Ya, mungkin masih ada waktu 5 menit sebelum nanti Mbak Dina, saya serahkan ke Mbak Dina. Oke, silakan. Jarang sekali kita ketemu dengan Dokter Asri ya, Susan. Nanti, tapi silakan nanti pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke Mbak Dina, PLKSI, nanti bisa disampaikan ke saya dan saya bisa sampaikan ke Dokter Asri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang peserta sampaikan. Silakan. Dari bidan Hotnida, ini tadi ada pertanyaan penanganan dengan ibu hamil dengan AKDR. Mungkin bisa bidan Hotnida sampaikan lebih jelas lagi. Silakan, Bu Bidan. Baik, Bu, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bu Bidan Hotnida masih di Poli ya, Bu ya. Iya, Bu. Iya, aduh semangat sekali. Ya, ini silakan disampaikan ke Dokter Asri. Pertanyaannya mungkin tadi yang saya bacakan belum cukup clear dan pertanyaan kedua terkait ibu hamil dan AKDR. Silakan. Ya, silakan Bu. Baik, Ibu. Itu ada 2 bulan yang lewat ada kasus, Bu. Pak Dokter, Ibu ini baru pasang spiral AKDR. Terus? Ya, silakan. Dia baru pasang 2 minggu AKDR-nya ini. Ya. Terus sesudah 3 bulan, dia datang ke rumah sakit, memastikan apakah spiralnya ini bagus atau tidak. Ternyata sesudah dia di USG, posisinya bagus, dan ibu itu sudah hamil. Oke. Artinya jadi kenapa ya gitu ya? Oke. Waktu dia pemasangan, Bu, AKDR-nya ini belum lewat waktu. Ya. Tapi sesudah di USG kan, ibu itu sudah hamil 6 minggu. Sesudah dia pasang AKDR-nya itu, ibu itu sudah ada bercak-bercak. Tapi dia merasa bahwa itu mungkin efek samping dari AKDR-nya. Karena masih baru dia pakai kontrasepsi. Gitu, Bu. Ternyata sesudah dia di USG dia hamil, jadi ibu itu jadi ragu, bagaimana nih dengan anak saya di dalam. Perasaan baru sudah 3 bulan pasang AKDR, ternyata sudah hamil gitu. Jadi memasang 3 AKDR selama 3 bulan, hamilnya sudah 6 minggu atau 2 minggu ya. Hamilnya. Jadi pasang sudah 3 bulan, hasil USG 6 minggu pasang begitu 3 ya? bulan, USG 6 minggu. Oh ya, oke. Begitu Dok, jadi pertanyaannya pada pasien AKDR yang sudah menggunakan spiral selama 3 bulan, ternyata dites setelah di USG hamil 6 minggu. Mungkin kenapa ya Dok ya? Seperti itu. Ya baik. Kemungkinan hamilnya itu begini. Saya nggak tahu. USG-nya itu apa? AKDR-nya posisinya benar nggak di fundus. Nah biasanya kadang-kadang nggak sampai di fundus, ada space
di fundus itu yang bebas dari AKDR, maka terjadilah implantasi di situ. Nah, bagaimana sikap kita? Pertama, kalau ada ibu hamil dan AKDR in situ, ada IUD dalam kapumutri, ada dua kemungkinan. Diteruskan, kemungkinan terus bisa hamil, atau kemungkinan keguguran. Atau kedua, dicabut spiralnya, pasti keguguran. Pilih mana? Gitu. Sekali lagi, ada ibu dan hamil dan IUD dalam kapumutri. IUD in situ. Nah, tindakan kita pertama, observasi. Observasi, kemungkinannya bisa lanjut, bisa hamil aterm, atau kemungkinan keguguran di jalan. Atau tindakan kedua, IUD dilepas, pasti keguguran. Pilih mana? Oke. Ya, begitu Bidan Hotnida ya. Jadi pentingnya teman-teman bidan di sini tadi mendapatkan teori dari Dr. Asri sebelum konseling besok. Ya, jadi sudah mendapatkan teorinya, jadi bisa menyampaikan pada pasien itu. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi kita konseling supaya pasiennya bisa memilih apakah dia ingin IUD-nya dilepas, AKDR-nya dilepas atau mau lanjut, karena dan ini Bidan Hotnida bisa sampaikan tadi seperti yang Dr. Asri sampaikan, kemungkinan kalau dicabut dan tidak dicabut, sehingga pasienlah yang kemudian menentukan sendiri. Gitu. Cukup? Atau masih ada pertanyaan lagi? Baik, Bu. Cukup. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Oke. Ada punya kasus yang lain? Cukup. Kalau cukup, ya kami sebenarnya masih menerima pertanyaan-pertanyaan. Pastinya masih banyak kasus-kasus yang ada di lapangan yang yang mungkin ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu peserta. Silahkan menyampaikannya. Hari kemarin juga saya tunggu tidak ada pertanyaan ya. Jadi besok pada saat kita akan mulai konseling, jika ada pertanyaan, mungkin Dr. Asri masih bergabung ya Dok ya besok pada sesi konseling. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan saja untuk bisa dijawab mungkin 30 menit sebelum teori konseling dimulai. Seperti itu, dan jangan lupa untuk download materinya, dan itu bisa digunakan kalau saya membaca itu sudah satu buku panduan lah, seperti itu Dok. Sangat berguna sekali. Gitu. Dibakar aja, Mbak ini. Jangan dibakar ya teman-teman. Itu PowerPoint-nya cukup menarik juga. Jadi ada step by step-nya seperti itu. Nah, jika tidak ada pertanyaan, mohon maaf atas keterbatasan waktu di pertemuan online ini. Mungkin suatu saat ya di next kita bisa bertemu secara offline dan kita bisa berdiskusi kembali. Waktu saya persilahkan saya berikan kembali ke Mbak Dina pas tepat 17.30. Silakan Mbak Dina. Baik, terima kasih Mbak Heni sudah memfasilitasi proses pelatihan kita pada sore hari ini, dan saya juga berterima kasih Bapak Ibu sekalian masih bersemangat untuk mengikuti pelatihan sampai dengan akhir sesi dan tidak ada yang meninggalkan pelatihan sebelum berakhir. Nah Bapak Ibu, kita akan tutup pelatihan kita pada hari kedua ini dan kita akan bertemu lagi besok. Di hari yang ketiga, besok adalah lebih banyak untuk praktek terkait konseling KB dan cash flow-nya. Jadi nanti Bapak Ibu selama proses besok itu bisa langsung bertanya, dan saya juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kayaknya ibu-ibu semua ya di sini ya. Ya, jika ada pertanyaan silahkan menyampaikan melalui WA. Saya sudah tuliskan nomor WA saya ada di chat. Silakan nanti bisa japri ke saya jika ada pertanyaan yang takutnya kalau besok lupa, atau besok sebelum saya akan buka linknya lebih cepat, mungkin jam kurang 15 menit ya. 15 menit, ya.
jam 13.45 saya akan buka linknya sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di chat box sehingga nanti kita bisa langsung jawab, akan dijawab oleh para narasumber. Demikian informasi dari saya dan terakhir kita akan foto bersama. Bapak Ibu silakan buka kameranya. Iya, terima kasih Mbak Dina. Oke, besok kita akan main ke studio. Ya. Ya, Oke, kita akan foto bersama. Lucky bisa pandu untuk capture ya. Oke, bisa kasih icon siap, Lucky? Oke, ya. Sudah dibuka. Ada yang belum buka videonya, Bidan Diasita? Ibu Tuti mungkin lagi perjalanan dari Rumah Sakit Sumber Hidup. Oke, baik. Ya, kita akan foto bersama. Saya akan berikan aba-aba dalam hitungan yang ketiga. Silakan berpose ya. 3 detik cukup ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, sudah, Lucky? Sudah? Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Dokter Asri, terima kasih Mbak Heni, Mas Dwi yang sudah memandu proses pelatihan kita pada sore hari ini. Sampai berjumpa besok. Ya, terima kasih Mbak Dina, terima kasih Bapak Ibu dan ada Bu Nino juga. Sampai ketemu ya besok. Ya, terima kasih Bu Nino. Terima kasih. Yuk. Ya, Mbak ini salib ya. Ya, Dok, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan saya sampai maaf peserta. Oke, sama-sama. Kekurangan waktu, Dok. Kekurangan waktu saja, Dok. Materi kebanyakan kali. Itu materinya kebanyakan, kepanjangan. Ya. Karena memang waktunya terlalu dipres, Dok. Iya, iya. Ketemu lagi. Salib ya. Makasih, Dokter. Iya, Dok, makasih. Makasih Mbak Heni. Ya, sama-sama Mbak Dina. Pilih aja. Nih.